Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan paper pada mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu analisis validitas suatu alat penilaian dan analisis reliabilitas suatu alat penilaian. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya serahkan pada presentator pertama untuk memaparkan materinya. Baik, langsung saja. Materi pertama yaitu pengertian validitas. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukur atau tes dalam melakukan fungsi ukurnya. Lalu jenis-jenis validitas. Secara garis besar, validitas terbagi menjadi dua, yaitu validitas logis dan validitas empiris. Validitas logis terdiri dari validitas isi, validitas muka, dan validitas konstruk. Sedangkan validitas empiris terdiri dari validitas banding dan validitas ramal. Validitas logis atau rasional adalah validitas yang diperoleh atas dasar hasil pemikiran. Validitas yang diperoleh dengan berpikir secara logis. Lalu validitas isi atau content validity dari suatu tes hasil belajar adalah validitas yang diperoleh setelah dilakukan penganalisisan, penelusuran, atau pengujian terhadap isi yang terkandung dalam tes hasil belajar tersebut. Contoh soal matematika hanya mengukur kemampuan menghitung, bukan mengukur kemampuan berbahasa. Lalu validitas tampak atau muka atau face validity adalah sejauh mana penentuan validitas tersebut berdasarkan apa yang nampak. Contoh, seseorang mengaku polisi, kita melihat orang tersebut memakai seragam polisi, maka dari jenis validitas tampak bahwa pengakuan orang tersebut valid. Lalu validitas konstruk atau konstruk validity dapat diartikan sebagai validitas yang ditilik dari segi susunan, kerangka atau rekaannya. Contoh tujuan pembelajaran, siswa mampu membandingkan antara efek biologis dan efek psikologis. Maka instruksi atau perintah pada butir soal tes tersebut ialah jelaskan bandingan antara efek biologis dan efek psikologis. Lalu validitas empirik adalah validitas yang bersumber pada atau diperoleh atas dasar pengamatan di lapangan. Lalu validitas ramalan atau prediktif validitas adalah sejauh mana suatu tes atau alat ukur bisa memprediksi hasil di masa depan. Misalnya, jika tes masuk perguruan tinggi, bisa memprediksi bagaimana kinerja mahasiswa di tahun pertama. Tes itu punya validitas ramalan yang tinggi. Jadi, validitas ramalan memastikan bahwa tes tersebut benar-benar berguna untuk memprediksi sesuatu yang akan datang. Lalu, validitas bandingan atau concurrent validity adalah sejauh mana hasil dari tes baru cocok dengan hasil tes lain yang sudah terbukti valid diambil pada waktu yang sama. Misalnya, jika tes matematika baru mirip dengan hasil tes matematika yang sudah terpercaya, berarti tes baru itu punya validitas bandingan yang baik. Lalu, materi selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil tes tidak valid, yaitu pertama faktor proses pembelajaran, di mana cara guru menyampaikan materi. Lalu siswa kurang dibimbing dan diajar menyelesaikan contoh soal yang merupakan kisi-kisi yang akan diujikan. Lalu kedua, faktor yang berasal dari dalam tes. Arahan tes yang disusun dengan makna tidak jelas sehingga dapat mengurangi validitas tes. Lalu kata-kata yang digunakan dalam struktur instrumen soal terlalu sulit. Lalu tingkat kesulitan item soal tidak tepat dengan materi pembelajaran yang diterima siswa. Lalu jawaban masing-masing soal bisa diprediksi siswa. Lalu ketiga, faktor yang berasal dari proses administrasi dan penskoran, yaitu waktu pengerjaan tidak cukup sehingga siswa tergesa-gesa dalam menjawab. Lalu kedua, adanya kecurangan dalam pelaksanaan tes sehingga sulit untuk memberikan penskoran antara siswa yang benar-benar belajar dengan siswa yang menyontek. Lalu tiga, teknik penskoran yang tidak konsisten, misalnya pada soal esai. Lalu empat, faktor yang berasal dari jawaban siswa. Faktor ini berasal dari psikologi siswa saat menghadapi pengawas yang tegas, sehingga ada beberapa siswa yang takut serta tegang. Hal ini berdampak pada jawaban siswa, sehingga nantinya juga akan berdampak pada hasil tes. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, langsung saja di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Di sini saya akan bahas poin mengenai reliabilitas. Nah, reliabilitas merupakan penerjemahan dari kata reliability yang mempunyai asal kata dari reli dan ability. Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi disebut sebagai pengukuran yang reliable. Nah, apa sih pengukuran yang reliable? Pengukuran yang reliable adalah pengukuran yang konsisten dan stabil, artinya tetap dan tidak mengalami suatu perubahan.
Ini berarti bahwa jika suatu pengukuran dilakukan secara berkali-kali, hasilnya akan tetap relatif sama atau memiliki tingkat variabilitas yang rendah. Dalam konteks ilmiah ataupun penelitian, reliabilitas ini sangat penting karena untuk memastikan bahwasannya hasil pengukuran ini dapat dipercaya dan dapat diandalkan untuk kemudian diinterpretasikan dengan benar. Pada prinsipnya, reliabilitas ini menunjukkan sejauh mana pengukuran itu dapat memberikan hasil yang tetap dan tidak berubah ketika dilakukan pengukuran kembali terhadap subjek yang sama, sebagaimana telah dilakukan sebagaimana digunakan dalam psikometri. Istilah reliabilitas ini selalu berarti konsistensi. Mengukur reliabilitas berarti mengukur konsistensi skor yang telah digunakan dalam proses pengukuran secara berulang-ulang menggunakan tes dan responden yang sama. Kemudian tes hasil belajar dikatakan ajek apabila hasil pengukuran saat ini menunjukkan kesamaan hasil pada saat yang berlainan waktunya kepada siswa yang sama. Misalnya, siswa kelas 9 saat ini dites kemampuan matematikanya, kemudian minggu berikutnya dites kembali kemampuan matematikanya, maka akan diperoleh kedua hasil tes tersebut relatif sama. Meskipun demikian, masih adanya perbedaan hasil terhadap hal-hal tertentu seperti mungkin selang waktu ataupun secara kebetulan, mungkin pandangan siswa terhadap soal yang sama. Jika ini terjadi, kelemahan terletak dalam alat ukur itu yang tidak memiliki kepastian jawaban atau meragukan siswa. Dengan kata lain, derajat reliabilitasnya masih sangat rendah. Kemudian di sini saya akan bahas mengenai pengertian reliabilitas menurut beberapa ahli. Yang pertama ada menurut Sutjana pada tahun 2004 menjelaskan bahwasannya reliabilitas alat penilaian adalah ketepatan ataupun keajekan alat tersebut dalam menilai apa yang dinilainya. Sedangkan menurut Azwar pada tahun 2003 menjelaskan bahwasannya reliabilitas adalah salah satu ciri ataupun karakter utama instrumen penilaian yang benar, yang baik. Dari kedua pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwasannya reliabilitas yaitu untuk menunjukkan sejauh mana suatu instrumen pengukuran dapat diandalkan untuk memberikan hasil yang konsistensi. Kemudian lanjut kepada jenis-jenis dari reliabilitas. Ada dua macam. Yang pertama yaitu tes retest atau tes ulang. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menyajikan alat ukur kepada subjek sebanyak 2 kali setelah tenggang waktu tertentu, di mana di antara dua penyajian tersebut, apabila suatu tes telah dilakukan sebanyak 2 kali pada sekelompok subjek, maka akan diperoleh 2 distribusi skor tes dari kelompok tersebut. Komputasi koefisien korelasi antara kedua distribusi skor tes kelompok tersebut menghasilkan suatu koefisien reliabilitas menurut Azwar pada tahun 2012. Lanjut yang kedua yaitu bentuk paralel. Azwar pada tahun 2012 menjelaskan bahwasanya pendekatan ini dilakukan dengan cara memberikan sekaligus 2 bentuk tes yang paralel satu sama lain kepada sekelompok subjek. Apabila item dalam tes tidak terlalu banyak, kedua tes yang paralel tersebut dapat digabungkan terlebih dahulu sehingga seakan-akan merupakan satu bentuk tes. Setelah seluruh tes selesai dikerjakan oleh subjek sebanyak 2 kali, barulah masing-masing item dipisahkan dan dikembalikan pada tes semula untuk diperiksa dan diberi skor, sehingga diperoleh 2 distribusi skor. Keuntungan pada penggabungan ini adalah tidak terkesannya beban mengerjakan 2 tes bagi subjek. Namun apabila penggabungan antara kedua tes tidak memungkinkan dikarenakan masing-masing tes itu sudah terlalu panjang, maka kedua tes tersebut hendaknya diberikan berturut-turut dengan tenggang waktu yang singkat. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi reliabilitas. Ada 4 macam. Yang pertama yaitu panjang tes. Semakin panjang suatu tes, maka akan semakin banyak jumlah butir materi pembelajaran yang dapat diukur. Yang pertama, tes itu semakin mendekati kebenaran. Yang kedua, dalam mengikuti tes, semakin kecil siswa menebak. Dengan kedua alasan tersebut, semakin tinggi koefisien reliabilitas. Yang kedua yaitu penyebaran skor. Koefisien korelasi dipengaruhi oleh bentuk sebaran skor dalam kelompok siswa yang diukur. Semakin tinggi sebaran, semakin tinggi koefisien reliabilitas. Menurut Granlund pada tahun 1990. Yang ketiga itu petunjuk penyekoran atau rubrik yang kurang perinci atau multitafsir. Penilaian tugas ataupun tes esai dengan pedoman penyekoran yang kurang perinci ataupun multitafsir menyebabkan keajikan hasil terganggu. Semakin bervariasi penafsiran korektor terhadap pedoman penyekoran, semakin rendah keajikan hasil. Yang terakhir yaitu kesulitan tes. Tes normatif yang terlalu mudah ataupun yang terlalu sulit cenderung menghasilkan skor reliabilitas yang rendah. Fenomena tersebut akan menghasilkan sebaran skor yang cenderung terbatas pada salah satu sisinya. Demikian juga jika tes terlalu mudah, skor jawaban akan mengumpul pada satu sisi atas, yaitu antara jawaban 9 ataupun 10. Untuk
verifikasi yang terlalu sulit, skor jawaban cenderung mengumpul pada ujung sebaliknya ataupun rendah. Sekian pemaparan dari saya. Saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, langsung saja pada bagian C, macam-macam metode pembuktian validitas dan reliabilitas instrumen. Validitas dan reliabilitas instrumen merupakan dua faktor penting dalam penilaian dan pengukuran. Validitas mengukur sejauh mana instrumen mengukur apa yang seharusnya diukur, sedangkan reliabilitas mengukur sejauh mana konsistensi instrumen dalam pengukuran. Nah, dalam pembuktian validitas dan reliabilitas suatu instrumen, evaluasi diperlukan adanya metode pembuktian. Berikut ini beberapa macam metode pembuktian validitas dan reliabilitas instrumen. Yang pertama, metode pembuktian validitas instrumen yang terbagi menjadi tiga, yaitu validitas isi, validitas konstruk, dan validitas empiris atau kriteria. Validitas isi, suatu instrumen harus mampu menjawab pertanyaan sejauh mana instrumen itu merangkum keseluruhan materi yang hendak diukur menggunakan instrumen tersebut. Dengan kata lain, validitas ini mempermasalahkan seberapa jauh suatu instrumen mengukur tingkat penguasaan terhadap isi, konten, ataupun materi. Yang selanjutnya, validitas konstruk. Validitas konstruk adalah validitas yang mempermasalahkan seberapa jauh butir-butir tes mampu mengukur apa yang benar-benar hendak diukur sesuai dengan konsep khusus atau definisi konseptual yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya, validitas kriteria atau empiris. Validitas empiris dikenal juga sebagai validitas kriteria, yang berarti bahwa validitas ditentukan berdasarkan kriteria, baik kriteria internal maupun kriteria eksternal. Kriteria adalah beberapa perilaku di mana nilai tes dapat digunakan untuk memprediksi. Tes ini melibatkan instrumen perbandingan dengan kriteria yang ada atau diakui sebagai ukuran yang valid atau variabel yang diukur. Validitas ini dibedakan menjadi dua, yaitu validitas prediktif dan validitas kesejajaran. Validitas prediktif digunakan untuk memprediksi kemampuan peserta di masa mendatang, sedangkan validitas kesejajaran disebut juga dengan validitas perbandingan, yang artinya sebuah instrumen dikatakan valid jika hasilnya sesuai dengan pengalaman. Selanjutnya, poin B, metode pembuktian reliabilitas instrumen. Metode pembuktian reliabilitas instrumen bisa dilakukan secara eksternal ataupun eksternal. Secara eksternal, pengujian dijalankan pada tes-tes ulang, ekuivalensi, dan kombinasi. Sedangkan secara internal dapat menguji keandalan instrumen menggunakan teknik khusus untuk menganalisis konsistensi item instrumen. Baik, langsung saja saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Baik, langsung saja materi selanjutnya, cara pengujian validitas instrumen evaluasi. Validitas instrumen dapat dibuktikan dengan beberapa bukti. Bukti-bukti tersebut antara lain secara konten atau dikenal dengan validitas isi, secara konstruk atau dikenal dengan validitas konstruk, dan secara kriteria atau dikenal dengan validitas kriteria. Bagian A, validitas isi. Fokus memberikan bukti pada elemen-elemen yang ada pada alat ukur dan diproses dengan analisis rasional. Validitas konten dinilai oleh ahli. Saat alat ukur diuraikan dengan detail, maka penilaian akan semakin mudah dilakukan. Beberapa contoh elemen yang dinilai dalam validitas konten adalah sebagai berikut. Yang pertama, definisi operasional variabel. Yang kedua, representasi soal sesuai variabel yang akan diteliti. Dan yang ketiga, jumlah soal. Keempat, format jawaban. 5, skala pada instrumen. 6, penskoran. 7, petunjuk pengisian instrumen. 8, waktu pengerjaan. 9, populasi sampel. 10, tata bahasa. 11, tata letak penulisan. Setelah melakukan uji validitas konten kepada ahli, kemudian instrumen direvisi sesuai saran atau masukan dari ahli. Instrumen dinyatakan valid secara konten tergantung dari ahli. Ahli bebas memberikan penilaian apakah instrumen ini valid atau tidak. Indikator bahwa suatu instrumen telah valid adalah ahli sudah menerima instrumen baik secara isi maupun formatnya tanpa ada perbaikan kembali. Jika setelah revisi ahli masih meminta ada perbaikan, maka revisi masih perlu dilakukan hingga ahli benar-benar menerima instrumen tanpa perbaikan lagi. Yang bagian B, validitas konstruk. Validitas konstruk fokus pada sejauh mana alat ukur menunjukkan hasil pengukuran yang sesuai dengan definisinya. Definisi variabel harus jelas
penilaian validitas konstruk mudah. Definisi tersebut diturunkan dari teori. Jika definisi telah berlandaskan teori yang tepat dan pernyataan atau pertanyaan intim soal telah sesuai, maka instrumen dinyatakan valid secara validitas konstruk menurut Frankel, Wallen, dan Hyun 2012. Yang bagian C, validitas kriteria. Validitas kriteria fokus pada membandingkan instrumen yang telah dikembangkan dengan instrumen lain yang dianggap sebanding dengan apa yang akan dinilai oleh instrumen yang telah dikembangkan. Instrumen lain ini disebut sebagai kriteria. Ada dua jenis validitas kriteria. Yang pertama validitas kriteria prediktif dan yang kedua validitas kriteria bersamaan. Menurut Frankel, Wallen, dan Hyun 2012. Berikut ini disajikan rumus kolerasi untuk mencari koefisien kolerasi hasil ujian instrumen dengan uji kriterianya, yaitu R XY sama dengan N sigma XI YI kurang sigma XI sigma YI per akar N sigma XI pangkat 2 kurang XI pangkat 2 N sigma YI pangkat 2 kurang YI pangkat 2, yang dimana dengan keterangan RZY yaitu koefisien kolerasi, N dengan keterangan jumlah responden, XI dengan keterangan skor setiap item pada instrumen, dan YI dengan keterangan skor setiap item pada kriteria. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai reliabilitas, di mana reliabilitas instrumen dapat diuji dengan beberapa uji reliabilitas. Nah, beberapa uji reliabilitas ini suatu instrumen yang bisa digunakan antara lain yaitu tes restest, ekuvalen, dan internal konsistensi, di mana internal konsistensi sendiri memiliki beberapa teknik uji yang berbeda, di mana teknik uji reliabilitas internal konsistensi terdiri dari uji split, half, dan KR20 sama KR21. Namun setiap uji memiliki kriteria instrumen seperti apa yang bisa diuji dengan teknik tersebut. Yang pertama kita akan membahas tentang tes restest, di mana pengujian reliabilitas ini dilakukan dengan cara mencoba satu jenis instrumen beberapa kali pada subjek atau responden yang sama. Selanjutnya yaitu ekuvalen, di mana pengujian reliabilitas ini diuji dengan melakukan cara mencoba instrumen yang berbeda, tetapi cara ini dilakukan satu kali saja pada responden yang sama. Reliabilitas instrumen diukur dari koefisien korelasi antara percobaan instrumen satu dengan percobaan instrumen yang lain. Nah, instrumen dinyatakan reliable jika koefisien korelasi positif dan signifikan. Pengujian koefisien korelasi dan signifikansinya dilakukan seperti pada uji tes restest menggunakan rumus korelasi produk momen, dan diuji signifikansinya menggunakan R tabel atau uji. Selanjutnya yaitu internal konsistensi, di mana pengujian reliabilitas dengan uji internal konsistensi dilakukan dengan cara mencoba instrumen sekali saja pada subjek penelitian. Selanjutnya itu Sperman-Brown atau split half, di mana pengujian ini teknik split half dilakukan pada instrumen yang memiliki satu jawaban benar. Instrumen tersebut misalnya pada pilihan ganda, mencocokkan dan yang lainnya hanya memiliki satu jawaban benar. Nah, uji reliabilitas menggunakan teknik ini dilakukan dengan cara mencoba instrumen sekali saja pada subjek penelitian, kemudian hasil ujinya dibagi menjadi dua. Nah, selanjutnya yaitu instrumen yang dikatakan reliable saat nilai koefisien reliabilitas Sperman-Brown lebih dari 0,70. Jika nilai koefisien reliabilitas kurang dari 0,70, maka jumlah soal ditambah dengan soal yang sesuai dengan hasilnya. Yang kedua yaitu KR20 dan KR21, di mana teknik pengujian reliabilitas ini diuji internal konsistensinya. Yang selanjutnya dibahas adalah teknik Uder-Ricardson atau sering disingkat KR.
Instrumen yang dapat diuji reliabilitasnya menggunakan KR adalah instrumen dengan satu jawaban yang benar saja. Selanjutnya yaitu pada instrumen dapat dipastikan memiliki tingkat kesulitan yang sama untuk setiap item soal, maka untuk menguji reliabilitasnya digunakan rumus KR21. Berikutnya akan dijelaskan materi terakhir oleh Awaludin Hasan. Baik, lanjut pada materi terakhir mengenai korelasi antara validitas dan reliabilitas. Dalam sebuah penelitian, ada dua istilah penting yang sering dipakai secara bergantian, yaitu validitas dan reliabilitas. Validitas dan reliabilitas punya hubungan tertentu, perlu diperhatikan dalam setiap penelitian, dan jadi ada dua faktor penentu valid dan reliable tidaknya sebuah penelitian. Validitas dan reliabilitas adalah soal alat ukur dalam penelitian. Validitas menilai seberapa akurat alat ukur tersebut. Reliabilitas menilai seberapa konsisten alat ukur tersebut. Validitas adalah menilai seberapa akurat metode penelitian dalam proses mengukur apa yang ingin diukur. Penelitian yang memiliki validitas tinggi artinya adalah penelitian yang punya hasil sesuai sifat karakteristik dan variasi nyata. Metode penelitian kuantitatif maupun kualitatif merupakan metode mempelajari fenomenanya nyata, artinya validitas data mengacu pada seberapa banyak fenomena yang akan diukur atau seberapa banyak informasi tak terkait yang turut serta pada hasil penelitian. Sedangkan reliabilitas menilai konsistensi metode ukur. Jika hasil serupa bisa didapat secara konsisten dengan memakai metode yang serupa dalam keadaan sama, pengukuran tersebut dikatakan bisa diandalkan. Artinya, reliabilitas adalah kemampuan mengulang hasil tes untuk menghasilkan hasil serupa. Dalam hal ini, ada yang namanya koefisien reliabilitas, yaitu ukuran seberapa baik tes tersebut mengukur pada pencapaian. Adapun hubungan validitas dan reliabilitas bisa dijabarkan sebagai berikut ini. A. Pengukuran yang andal tak selalu valid, artinya hasil yang didapat dari pengukuran mungkin bisa direproduksi kembali tetapi hasilnya belum tentu benar. B. Pengukuran yang valid biasanya bisa diandalkan, artinya jika diuji yang punya hasil akurat, uji tersebut harus bisa direproduksi ulang. Dalam kata lain, saat suatu ukuran memiliki reliabilitas tes ulang yang baik dan konsisten, peneliti harus bisa lebih yakin bahwa nilai tersebut mewakili apa yang seharusnya. Akan tetapi, lebih dari itu, suatu ukuran bisa sangat andal, tetapi sama sekali tidak memiliki validitas. Contoh validitas dan reliabilitas dalam hasil penelitian adalah, misal ada yang mengukur kepintaran seseorang dengan panjang pendeknya jari telunjuk, lalu ia mengukur jarinya dibandingkan dengan orang lain. Alat ukur ini memang punya reliabilitas yang sangat baik, tetapi tidak menunjukkan validitas apapun. Hal ini dikarenakan panjang telunjuk seseorang tak berkaitan dengan kepintaran orang tersebut. Adapun perbedaan validitas dan reliabilitas. Validitas mengukur sejauh mana hasil benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur dan dipergunakan untuk memeriksa seberapa baik hasil sesuai dengan teori yang ada dan ukuran lain dari konsep yang sama. Sedangkan reliabilitas mengukur sejauh mana hasil dapat dihasilkan bila penelitian diulangi dalam kondisi yang sama dan dipergunakan untuk memeriksa konsistensi hasil di sepanjang waktu di berbagai pengamat dan di seluruh bagian pengujian itu sendiri. Baik, itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah pemaparan kelima materi dari kelompok 2, di mana di situ saya singgung kembali kita membahas tentang analisis validitas suatu alat penilaian dan analisis reliabilitas suatu alat penilaian. Saya ucapkan terima kasih kepada beberapa kelompok saya yang turut hadir dalam pembacaan atau pemaparan materi pada sore hari ini. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.